Berhubungan intim saat sedang menstruasi aman nggak sih? Ada yang percaya kalau berhubungan pas lagi mens itu dosa, nggak boleh. Tapi ada juga nih yang nggak masalah dan nggak ngerasa hal tersebut bertentangan dengan keyakinannya. Malah menjadi suatu variasi hubungan intim bersama pasangan yang terasa menantang dan menggairahkan. Well, terlepas dari ajaran dan kepercayaan masing-masing individu, berhubungan intim saat menstruasi punya fakta tersendiri jika dilihat dari sisi medis loh. Apa aja sih? Mendingan keep on watching aja. Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau curhat dikit nih. Tiap kali saya ngomongin seputar topik berhubungan intim saat menstruasi, pasti ada aja nih yang responsnya, "Masa sih dok ada yang melakukan hal itu? Aduh, jorok banget, siapa sih yang kayak gitu? Aduh, itu tuh udah jelas-jelas dosa tau dok, ngapain dijelasin lagi sih?" Well, percaya atau enggak, banyak juga loh pertanyaan terkait hubungan intim saat sedang menstruasi yang masuk di aplikasi Alo Dokter. Sebagian besar sih tanyanya tentang keamanannya ya. Sebagian lagi nanyanya soal tetap bisa hamil atau enggak. Atau bisa enggak jadi salah satu cara untuk mencegah kehamilan. So, sebagai dokter, saya rasa hal ini perlu dijawab dan diluruskan dari sudut pandang medis. Nah, poin-poin tersebut bakal saya jelasin lebih lanjut di video ini nih. Tapi saya minta untuk menyikapi informasi ini dengan bijak ya. Untuk urusan kepercayaan dan kenyamanan masing-masing, saya kembalikan lagi pada keputusan pribadi kamu bersama pasangan. Oke? By the way, buat yang pengen tahu lebih detail soal topik ini atau punya pertanyaan yang lebih spesifik terkait berhubungan intim saat menstruasi maupun masalah kesehatan lainnya, bisa juga nih coba tanya-tanya lewat chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Bisa chat ke dokter umum, bisa juga ke dokter spesialis. Sesuai kebutuhan kamu aja. Pilihan dokternya ada banyak banget kok. Terus dokternya juga fast respon semua. Jadi pertanyaan kamu bakal dijawab dalam waktu nggak lebih dari 5 menit. Mau nanya tapi masih malu-malu? Tenang. Chat dokter di aplikasi Alo Dokter kerahasiaannya terjaga kok. Jadi kamu bebas nih mau tanya apa aja. Mau nanya berkali-kali juga boleh. Dokternya akan memberikan jawaban yang akurat sampai kamu paham dan dapat solusi untuk masalah kesehatan kamu. Kalau emang dirasa perlu, dokter akan memberikan resep obat yang kamu butuhkan. Resep ini bisa kamu tebus di Alo Shop, yaitu solusi aman dan terpercaya untuk kebutuhan kesehatan kamu, atau bisa juga ditebus di apotek-apotek terdekat. Wah, bermanfaat banget kan? Tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Alo Dokter di Play Store maupun App Store. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Karena banyak yang tanya berhubungan intim saat mens tuh aman apa enggak, saya bahas dulu dari sisi risikonya untuk kesehatan ya. Risiko pertama yang mungkin muncul akibat hubungan seks saat haid adalah meningkatnya risiko penularan penyakit menular seksual. Apalagi kalau nggak pakai kondom. Soalnya gini nih, pas lagi berhubungan intim saat menstruasi, penis kan jadi bersentuhan langsung sama darah haid yang keluar. Nah, kalau ada riwayat penyakit seksual yang penularannya berkaitan dengan darah, ya resiko penularannya bisa jadi lebih besar. Terus nih, karena mulut rahim cenderung membuka lebih lebar untuk keluarnya darah haid, penyebab penyakit seksual yang mungkin ada pada penis dan cairan praejakulasi juga jadi lebih mudah menular. Makanya, kalau kamu punya penyakit tertentu yang bisa menular secara seksual lewat darah atau cairan tubuh lainnya, misalnya HIV, gonore, sifilis, atau hepatitis B, mending jangan berhubungan intim saat haid tanpa pengaman ya, apalagi kalau ganti-ganti pasangan. Selalu jalani aktivitas seksual yang aman, yakni setia pada satu pasangan, menggunakan kondom, dan kalau kamu aktif berhubungan seksual, jalani pemeriksaan kesehatan seksual secara berkala ke dokter. Lanjut ke resiko yang kedua, yaitu infeksi jamur pada kelamin. Apa hubungannya ya? Well, gini, memang pada perempuan saat nggak lagi haid pun risiko infeksi jamur tetap ada, apalagi kalau kurang menjaga kebersihan area kewanitaan. Tapi saat haid, risiko ini semakin meningkat akibat adanya perubahan kadar pH. Vagina memiliki kadar keasaman atau pH normal berkisar antara 3,8 sampai 4,5. Namun selama menstruasi, kadar pH tersebut akan meningkat dan hal ini bisa memicu perkembangan jamur di area vagina sehingga menyebabkan infeksi jamur yang berpotensi menular lewat hubungan seks dan menyebabkan peradangan pada penis. Risiko yang terakhir nih, yang mungkin jadi jawaban dari pertanyaan yang sempat saya sebutkan di awal video tadi, yaitu kehamilan. Yap, jangan salah. Berhubungan seks saat lagi haid bukan berarti kamu bebas dari peluang kehamilan loh. Jadi, kalau kamu dan pasangan berhubungan intim saat periode menstruasi, apalagi kalau ejakulasi di dalam, kehamilan tetap mungkin terjadi. Kok bisa ya dok? Soalnya gini, pada sebagian perempuan, apalagi yang siklus haidnya nggak teratur, ovulasi atau proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi bisa terjadi lebih dini. Ya, mungkin ovulasinya terjadi beberapa hari setelah haid.
Ditambah juga sperma bisa bertahan 3-7 hari di dalam rahim loh. Makanya kalau kamu masih menunda kehamilan, kamu dan pasangan lebih disarankan menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran dokter ketimbang memilih berhubungan intim saat haid. Kalau dipikir-pikir banyak juga ya risikonya. Apa artinya secara medis berhubungan intim saat menstruasi itu dilarang? Ya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Kalau dilihat dari kacamata medis, sebenarnya nggak ada larangan khusus terhadap aktivitas ini. Meski ada aja risiko yang bisa terjadi. Tapi kita nggak bisa menutup mata juga kalau dari berbagai penelitian, berhubungan seksual saat menstruasi faktanya punya beberapa manfaat. Apa aja manfaatnya ya? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton video ini buat subscribe ke channel YouTube-nya Halo Dokter. Tinggal klik tombol subscribe, terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload informasi terbaru di channel ini. Kalau udah, thank you so much. Oke, balik lagi bahas manfaat. Nah, manfaat yang pertama adalah meredakan keluhan saat menstruasi. Banyak kan yang ngeluh kram, nyeri perut, nyeri payudara, hingga sakit kepala saat lagi haid. Dengan berhubungan intim, keluhan ini diharapkan bisa mereda. Kok bisa? Soalnya pas berhubungan intim, apalagi hingga mencapai orgasme, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang bisa memicu munculnya perasaan senang dan bisa mengurangi rasa nyeri. Terus manfaat yang kedua, mengurangi stres saat menstruasi. Jadi selain ngalamin keluhan fisik yang saya sebutin tadi, nggak sedikit juga nih perempuan yang ngalamin perubahan mood, seperti mudah emosi, sedih, atau bahkan depresi saat haid. Nggak heran deh kalau perempuan lebih gampang stres pas lagi mens. Nah, dengan berhubungan seks saat haid, keluhan psikis yang mungkin muncul selama menstruasi diharapkan bisa berkurang. Manfaat yang ketiga, membantu menstruasi jadi lebih cepat selesai. Masa sih? Iya, bener. Soalnya hubungan intim saat haid bisa merangsang pelepasan jaringan dinding rahim dan kontraksi otot dinding rahim, sehingga darah haid dan sel telur yang tidak dibuahi lebih cepat keluar. Yang terakhir, berhubungan intim saat haid bisa memberikan kepuasan seksual yang berbeda. Ini karena saat haid, perempuan mengalami perubahan hormon yang bisa meningkatkan gairah seksualnya, sehingga bisa memberikan sensasi dan pengalaman seksual yang mungkin terasa menyenangkan atau bahkan menggairahkan buat kamu dan pasangan. Wah, banyak juga manfaatnya ya. Sekarang, keputusan untuk berhubungan intim saat menstruasi balik lagi ke diri kamu dan pasangan. Kalau ngerasa risih, nggak nyaman, atau melanggar keyakinan, ya udah, nggak usah dilakukan. Informasi yang saya berikan kali ini murni hanyalah sebuah jawaban dari sisi pandang medis, bukan sebuah anjuran atau larangan. Tapi buat kamu yang ngerasa nggak masalah dengan aktivitas ini, atau justru tertarik dan menyukai sensasi berhubungan intim saat haid, saya mau kasih informasi lebih lanjut nih, untuk mengurangi risikonya, supaya lebih aman dan nyaman saat melakukannya. Pertama, hindari berhubungan seks saat haid lagi deras-derasnya nih, misalnya di hari pertama atau kedua. Terus biar nggak ngotorin tempat tidur, kamu bisa gunakan alas seperti handuk bersih yang lembut, dan lakukan dalam posisi misionaris yang bisa membatasi keluarnya darah. Atau kalau nggak mau di tempat tidur, bisa juga loh coba berhubungan di bawah shower yang mengalir. Selain memberikan sensasi seksual yang berbeda, kamu nggak perlu khawatir sama darah yang mungkin tercecer. Soalnya kan bisa langsung terbilas air, bisa lanjut mandi dan saling menyisihkan diri juga. Nah, untuk mencegah penyakit menular seksual dan buat yang lagi nunda kehamilan, lebih baik gunakan kondom saat berhubungan intim ya. Boleh juga tuh pertimbangkan penggunaan kondom perempuan, soalnya kondom jenis ini bisa mengurangi jumlah darah yang mungkin keluar saat berhubungan intim. Yang terakhir, pastikan pasangan kamu nggak ngerasa risih atau kurang nyaman ya, agar hubungan seks dan hubungan kamu bersama pasangan nggak terganggu. Oke deh, segitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan pasangan ya. Nah, kalau kamu punya saran mengenai topik apa lagi yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, komen aja langsung di bawah. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.